aneh sebetulnya si Gosong itu orang-orang bilang kan, ih apa yang diomongkan Gosong itu fakta. Ya username-nya aja udah misgosip. Gimana sih? Iya. Logika dong, ini junjungan kalian yang sangat kalian puja-puja itu ya. Apalagi anomali satu itu, aduh, kalau ada yang percaya omongannya dia bener tuh, gimana ya, bawahannya aja omongannya nggak bener, apalagi atasannya. Ya itulah, atasannya aja nggak bener. Ya ada-ada aja dia. Gosong tuh siapa sih? Coba cari deh, Gosong. Jadi sekarang tuh geng-geng Hanoman itu lagi ini, lagi lab semua tuh cari validasi. Karena apa? Mereka udah ketakutan. Udah ketakutan kan? Karena udah Hmm. ada rekaman video suara yang diduga Iya, ini kita masih adanya, juga. iya, adanya suap menyuap gitu. Nah, Aduh, gimana negara kita mau maju kalau mau ada suap-suapan terus? iya sih, tapi yang paling aku highlight itu ya, itu nenek satu ngapain nimbrung mulu sih? Iya, dia artis kah atau apa? Ngapain sih Bukan dia? kan? Dia datang-datang bawa segitu banyaknya orang, mengganggu jalannya persidangan, tapi dia bilang, iya kita harus ini lurus aja, jangan bikin masalah, jangan bikin ini, jangan bikin asumsi apa segala macam. Nah tapi dia sendiri yang bikin asumsi nggak jelas. Ya namanya juga nenek halu. Iya emang umur segitu lagi lucu-lucunya itu sebetulnya. Iya benar. Apalagi tadi ada ini ada cerita apa IG-nya hilang. Kenapa bukan Hmm. dirinya yang hilang? Astagfirullah nggak boleh. Kita doain yang bagus-bagus aja intinya. Ya, Pokoknya buat ya, ya orang-orang, gimana mau doain yang bagus, dianya aja nggak bagus. nggak Coba. apa-apa, nggak apa-apa. Kan Ya doanya lebih doanya baik orang hilang dari yang dunia solimi kan? itu cepet-cepet diijabahnya. Jadi nggak apa-apa. Iya. Kalau orang lain jahat, kita nggak boleh jahat juga. Itu sih yang aku pegang. Ya kalah kena karma si Nepos itu memang Biar kena sebelum karma dulu. sendiri. Itu kan dia Ya, kan kalau mau bahas-bahas segala macam kan urusinnya masalahnya dia dulu. Masalahnya dia kan nggak kalah gedenya loh itu. ya itulah. Tapi kok mandek ya? Iya tapi kok mandek ya? Kok bisa gitu? Apalagi Aku cuma mau dia yang bilang sih sama dipanggil itu. Nepos. Udah dua kali dia dipanggil. Harusnya kan Gue kalau mau sekali bilang sama dipanggil, Nepos, Nepos, lu pas pas datang pertama ya ke persidangan, lu bawa bergerombolan itu anak buah lu. Kenapa gua di gerbang nggak boleh masuk? Sedangkan polela-polela boleh masuk, gua nggak boleh masuk. Dari gerbang masuk ke pengadilan gua nggak boleh masuk dan gue dikawal 8 orang anak buah lu. Kenapa? Takut ya dengan bacot gue. Hah? Apa yang dari bacot gue akan keluar nyata dan bukti. Bahwa lu tuh ya salah, Nepos. iya makanya Heran itu gue. kan. Nggak, aduh nggak jelas banget makanya kemarin itu ngapain? Ngapain lu bawa segitu banyaknya orang kan? Buat apa? Kan dibilang kan, iya ada ancaman ini apa segala macam. Lah, apa yang lo omongin kan larinya ke lu sendiri lagi juga. Nggak ada kok yang ngancem-ngancem kok. Dari kita ya kagak ada ngancem-ngancem lah, kita mau nyaman-aman aja juga, nggak pengen ada masalah juga, lalu sendiri yang nyari lah. Tapi rasanya kayak dia yang tersakiti banget, kayak yang dia korbannya banget gitu ya. Ale Datang emang. Kamis datang nggak? Insya Allah nanti sidang nanti datang. Makanya gue tuh penasaran banget guys sama anomali-anomali ini. Iya, Makanya gue tuh pengen pengen kita lihat aja sosok jangan penasaran. sosok aslinya gitu gimana. Jangan harem. Ya, gue jelasin ya. Dari si gosip ya, dari si gosip, Iya. make up ratusan juta aja nggak sudi kayaknya nempel di pipinya. Ya, Aduh. benar. Terus si RG apalagi? Ya, masih mulusan gue nih belum mandi 2 hari. Ah. Ya, dia abu-abu bener. Kok emang kulitnya abu-abu, sumpah. Gue lihat langsung. Ya, Ya, tapi masalah RG itu juga lucu. Dia kan ditanyain apa konteksnya abu-abu. Tapi semuanya dia datang abu-abu juga. Supporternya datang pakai abu-abu juga. Kan aneh. Itulah. terlalu terlalu apa ya? Gimana ya? Terlalu Gimana ya abu-abu. pikirannya ya? Terlalu abu-abu pikirnya. Iya. Iya, pikirannya abu-abu juga, nggak jelas, nggak kesini, nggak ke sono. Iya bener. Aduh. Ada yang komen, Lintang tolong hina JPU Hong. Nggak boleh menghina guys, dibilangin harus positif. Kita tuh nggak kayak yang sebelah. Nggak cocok menghina-hina. Karena kalau sama-sama menghina, levelnya sama.
Gak perlu. Karatu seabu-abu apa sih? Ya Allah, ih coba Ini baju seabu-abu gue apa? abu-abu, Itu. baju gue abu-abu nih. Enggak, orang-orang orang itu tuh si kayak yang katanya dokter itu seabu-abu apa coba? Abu apa ya? Abu-abu banget lah Gimana? pokoknya. Nggak wajar kulitnya, dempul. Astagfirullah. Mohon maaf ya, mohon maaf ya netizen, memang mulut warwero seperti ini. Tuhan aja gue lawan ya, apalagi manusia kan, gitu. Astagfirullah. Jangan dong. Gak boleh dong. Apa tuh? Deh, kalau misalkan dilihat dari kemarin itu, kira-kira kenapa juga itu si Miss Uller gak bisa jawab pertanyaan? Maksudnya pertanyaannya kesana kesini. Yang dijawab apa? Yang dijawab apa sama dia? Kayaknya semuanya deh ditanya apa, dijawabnya apa dari saksi dia itu. Ya, pelangak-pelongo Kira-kira namanya. gimana? Iya, kira-kira kenapa dia bisa begitu? Kan kakak datang nih di sidang nih. Kan kemarin kan aku lagi sibuk kuliah kan, makanya aku nggak datang juga. Kira-kira kenapa dia bisa kayak gitu? Ya mungkin Kenapa terpesona dengan kenapa bisa blunder kecantikannya sih Kaniki. gitu? Ya mungkin Kenapa? terpesona dengan kecantikannya Kaniki, jadi beda, outfitnya kalah dengan Kaniki. Kali Iya gitu kan? ya. Iya. Karena aduh, kagak habis pikir. Ampun deh. Saksi perasaan perasaan ya kalau misalkan dilihat dari sidang kemarin, saksi-saksi yang dihadirin sama dia itu nggak banyak interupsinya ya. Tapi kenapa giliran saksinya si kakak interupsinya kayak banyak banget gitu? Kayaknya ada apa di balik itu Ada loh. something apa gitu ya. Outfitnya kayak hijabers blok M, mak kayak hijabers blok M, yo, oh belum kayak anak ini dong, apa Citayem. Iya memang bener loh, bener kata netizen, itu outfitnya tuh kayak lemper. Cilem. Bener kayak lemper dikasih aluminium itu. Ketat banget, ketat banget. Tapi ada loh ya, ada fotonya dia lagi disanding si Nepos, si RG sama Miss Gosong. Disanding, mukanya hampir mirip. Mirip mereka bertiga ini Iya, mirip. kok kok bisa tuh? Ya karena Ya kan hatinya mukanya mirip, abu-abu. ya kelakuannya juga mirip. Iya, Iya juga ada-ada aja sih sih, iya si juga abu-abu sih. ini. Iya. Ada yang bilang kayak dulu, tapi kayaknya seru sih kayaknya misalkan kalau nanti aku datang ya. Pokoknya intinya aku datang sidang tuh buat support kakak. Apapun pokoknya aku datang situ intinya buat support si kakak. Kalau ketemu ya sama si anomali rambut basah, si gosong, yang buat satu lagi tuh si Embrung, lucu deh. Kayaknya nggak ada bahan juga sih mereka tentang aku juga. Karena apa? Kayak aku nggak pernah nimbrung juga apa-apa. Tapi kalau aku ngomongin dia pada, gue nggak gibah ya jatuhnya. Gue cuma nyebar. Gue juga nggak mau nyebar gosip sih. Tapi karena kakak gue udah diserang gini gitu terus, ya gue sebagai ade yang ngedukung. Ya yang bisa gue lakukan untuk mendukung, ya bersuara. Jadi gue bukan mau gosip juga. Gue udah capek aja gitu ngedenger orang-orang beropini ini itu macem-macem aneh-aneh. Ya gue datang buat klarifikasi. Gue klarifikasi yang bener, gue benerin, yang salah gue benerin nih, nggak kayak yang sebelah itu. Dia udah salah dibenerin, tapi dicari celah-celahnya nih. Mana nih kira-kira orang-orang bisa bisa berpikir kalau gue itu benar. Itu, aduh. Tapi nenek itu lucu sih, bener sih. Semua tiap hari di story-nya itu aja yang dibahas. Ya Coba kalau gimana menurut cara Kara tuh kenapa? melindungi? Kok bisa ada gitu? Kok bisa ada gitu? Maksudnya apa ya, nggak kalau nggak dibahas, kalau nggak ngebahas itu dia kurang kah? Kurang dapat engagement kah? Kurang apa kah? Ya gimana orang ya berarti Saitun. Sebetulnya kayaknya dia ini sih lebih mirip sama apa tuh yang mitologi itu Medusa kayaknya dia.
Iya. Kecantikan, Medusa kecantikan. Medusa Kecantikan kecantikan. buatnya. Kecantikan, nenek lampir dia mah. Tapi Ya. kagak nggak junjungannya nggak bawahannya ketawanya tuh annoying gitu. Lo nggak tahu kan kalau dia ketawa kayak gimana kan sambil palanya miring. Tuh yang satu ketawanya gitu, yang satu lagi ketawanya kayak ini, kayak Kunti tengah malam. Tapi lucu sih, ini lucu sih kayaknya. Coba kan kan aku kan sebagai apa ya? Sebagai keluarga ya yang orang tuanya dikata-katain nih sama si gosong satu itu. Kayak gimana ntar reaksinya dia ngeliat aku ya? Aku pengen ini aja coba dia ngomong depan aku gitu. Tapi siapin ya, siapin hand sanitizer, pakai masker, terus Hmm. pakai sarung tangan berlapis-lapis. Ya soalnya kemarin aku pegang dia melepuh tanganku. Heeh. Gatal-gatal. Beneran. Iya, gatel banget. Tahu kali soalnya. Apalagi lihat kakinya. Gak mau aku ya Tuhan. Gak mau. Langsung shock aku. Emang kenapa kakinya ya? Gak mau, Cok. Liatin aja deh video gue pas gue nunjukin kaki itu. Emang dia nggak pakai sepatu? Sepatu aja ogah kali. Kakinya dia. Ya Iya. kan? Males lah aku ngelawan si Miss Gosong lagi. Dia udah bertekuk lutut. Mohon maaf, saya bintang, dia binatang. Gak Terus bisa bintang melawan binatang. Maaf. lagi juga, iya lagi juga. Kayaknya emang dia mental sosmed beneran deh. Cuma berani ngomongnya di sosmed doang deh. Jadi Apa-apa pertanyaan konten intinya, doang. ngapain datang ke sidang kalau kagak bisa ngomong juga dia? Kalau diem-diem aja, ngomong pun itu aja yang dibahas sama dia. Nggak ada bedanya ini emang yang dibayar goceng-goceng ini. Kayak di copy paste. Kagak ada lagi omongan lain dia. Heran. Iya memang bener. Tapi kan lumayan dia dibayarnya. Nah, itu aku nggak tahu ya dia dibayar beneran atau enggak. Tapi kan, Beneran dong. Kan Ratu iya, Iin ini jadi, udah menampilkan semuanya ya. iya, tapi kan maksudnya dia kalau misalkan dia mau jadi buzzer seseorang gitu ya jangan kasih tahu siapa yang ngebuzzerin siapa gitu. Karena waktu itu tuh ada satu video aku lihat dia lagi di rumah si ular ya yang di Aceh. Kan bodoh ya. Ngapain dia begitu? Ya itulah. Ngapain Memang sih? mereka tuh keluarga-keluarga ini apa mencari buzzer. Kayak Lucinta Luna aja kan kemarin disuruh jadi buzzer. Ya kan? Satu keluarga apa itu? Suatu keluarga tantrum. Aduh. Ya beda semua adik kakak itu. Tapi kalau kemarin Kak yang kalau cinta ketemu sama si Panda itu apa aja sih yang diomongin Kak? Karena aku nggak tahu Nah, ya kalau video doang. Kebanyakan pakai sound-sound doang kan. ini dengernya tuh ya, aku kan Hmm. telat datang ke sana. Aku telat Hmm. kan. Aku telat nih, nggak tahu kenapa pas aku telat si Panda berani ngelabrak Lucinta Luna. Coba pas ngelabrak dia ada aku, kalau nggak ku putar balik dia. Iya. Iya, Jadi nggak tahu tuh masa percakapannya. Kayak mau negor si Miss Gosong, tapi si Panda udah menghalangi. Sedangkan gue yang ngelabrak Miss Gosong pertama, kenapa gue nggak dilawan? Ya ketakutan iya. kali. Oh iya ketakutan yang video 18 plusnya ketahuan ya. Keceplosan. Maaf. Ntar dulu, jangan ke situ dulu. Aku bukan bagian ke situ masalahnya. Jadi, aduh. Jadi kenapa? Jadi gini bisa aku simpulin kenapa Panda eh, menghalangi Kak Lucinta ya buat nggak ketemu Miss Gosong karena Miss Gosong takut salah ngomong blunder lagi gitu. Ya mungkin kalah cantik kali sama Lucinta Luna. Oh itu jelas sih, kelihatan sih. Kalau mau jadi kayak gitu tuh all out gitu, jangan setengah-setengah. Ya bener. Karena Itu Lucinta Luna cantik dibandingkan si Panda. gue bilang kalau cinta tuh cakep, cantik kalau cinta itu. Kalau dibandingin sama si anomali rambut basah itu, ya Allah, apa dia? Ya ampun. Kalau Ini, kalau dia bilang, gue ini, laki, mana ada ini laki aku pakai juga waktu lipstick. itu pernah ketemu sama si Pancong ya di Gandaria City pas dia buka store-nya tuh yang baru. Dia diem aja perasaan pas baru grand opening ya kan aku nge-gym di celebrity fitness kan.
Ketemu lah. Pas aku lagi baru datang tuh lagi grand opening, lagi rame-ramenya. Ada si Uler, ada si Pando, sana ada si Pancong. Dia diem aja ngeliat aku tuh. Padahal dia udah tahu itu aku adiknya si kakak. Kenapa kira-kira dia nggak berani ya? Ada 2 atau 3 kemungkinan. Apa tuh? Yang satu mungkin terpanah dengan kegantenganmu. Ah, Yang kedua mungkin dia suka sama kamu. aduh. Yang ketiga tidak ada kamera dan tidak ada wartawan. Jadi nggak mau. Gitu. Nggak ada, Gitu. nggak ada engagementnya lagi gitu ya. Semuanya balik ke engagement. Tapi sih kalau aku sih kayaknya yang pertama dia suka sama kamu. Amit-amit Jabang baik deh. Jangan sampai nggak bisa hal itu. Bahaya hal itu. Tapi aku mau nanya nih, ini yang paling lucu nih. Kira-kira ya, bule sama panda jadi nggak? Kira-kira? Oh jadi, bule sama panda jadi. Dukung bule. Dukung Dukung bule. bule. Ada bule, tepuk tangan buat bule. Naikin bule nah. Bule. Oh, adek gue lawan si Pendong. Kira-kira Ajar, ayo. ini kira-kira Bule ya naik bule. Bule naik, ayo bule. gimana coba bule? Naik bule. Oh ini mah pertarungan sengit ini. Ya. Kemarin soalnya aku lihat tuh, Kak Bule nih atlet taekwondo ya. Oh iya. Atlet semuanya, atlet make up juga dia pinter. Itu wah itu tinggi banget sih itu sih, keren sih itu. Mana Kak Bule nih? ACC Kabule udah naik, ACC. Mana? Naik kau bule gilingan. Ayo kita sambit Ini, atlet Pak. kita. Kenapa Kita lagi? sambit bule. Hah? Halo, Halo adekku. Ayo kita sambit. halo Kak Bule. Kak Bule itu gimana kira-kira? Kira-kira jadi? Ini loh. Kira-kira Ini aku bakal jelasin terima ya. apa Ini aku enggak? jelasin. Coba. Gini, kalau orang ribut, itu alasannya tuh banyak. Kalau dia takut. Pertama, alasannya tidak level. Tapi kalau ngomongin level, dia sama gue tinggian level siapa dan gue masih bisa menerima. Satu, berarti dia nggak bisa ngelak. Kedua, suruh cari tempat daripada nanti aku cari dia yang nyari tempat gak dapat dan alasan gak dapat tempat, gue yang cariin, udah gue siapin. Tinggal pilih mau boxing di mana, mau resmi disaksikan minimal 25.000 orang, gue adain. Mau di Bulungan bebas, yang penting legal. Yang ketiga nanti alasannya lagi, oh tidak menguntungkan, minimal gue sudah dapetin sponsor 1 miliar bagi pemenang. Mau alasan apa lagi? Kalau misalkan udah takut, udah bilang takut aja. Semua orang bisa kau perlakukan kayak gitu, tapi tidak semua orang bisa menerima perlakuanmu. Itu poinnya. Betul, itu ada Di yang permasalahan bilang, lagian skincare, itu ada yang bilang lagian urusannya Urusannya- apa ikut campur karena Urusannya sama si gue. Panda kan kemarin gua bilang nih gue ajakin boxing si Panda tapi gue mikir lagi gue laki kalau gue laki lawan perempuan kagak level dong Ah. nggak wayahnya jadi ada betul. nggak jauh dari situ Kak Bule lah nantang kan sama Panda Nah, itu selevel sebenarnya aku oke juga- menurut gua Aku juga nyaksiin itu, yang statementmu Nah. itu. Cuman gini loh, kalau kalian bilang apa urusannya sama lu, ingat ya, di permasalahan skincare aku tidak pernah mau ikut campur dari skincare pertama kali bermasalah sampai sekarang. Aku berdiri di Nikita Mirzani karena faktor kemanusiaan. Niki pernah baik sama aku tanpa aku menjelekkan tim lawannya. Itu aku berarti posisi tengah-tengah. Panda malah nyenggol Lucinta Luna satu manajemenku. Gimana aku nggak turun? Andaikan dia Oh, membela Kak iya. Sela Saukia, membela Kak Sela Saukia, wajar, aku nggak akan marah. Kenapa? Seorang munafik lah kita kalau misalkan bos kita dijelek-jelekkan, anak buah nggak turun, bener nggak? Yang jadi masalah dia apa? aja Masa sekarang. dia ngelindungin si Miss Gosong? Yang udah jelas-jelas menghina ibu yang sudah tidak ada dan nggak ada urusannya nih Miss Gosong. Doktif aja nge-review produk, lu pada bilang nggak ada kewenangan, nggak ada keinian itu. Terus rakyat biasa yang nggak ngerti ingredients dan nggak ada ilmunya, kenapa kalian izinkan dan kalian bebaskan? Itu dah tuh Bener nggak? Betul. betul Nah, masuk Doktif ngerti ingredients. Kata kalian nggak ada kapasitas, yang punya kapasitas BPOM. Oke. Kalau seorang dokter aja nggak diperbolehkan untuk mereview produk, kenapa si Miss Gosong kalian bebaskan dan kan iya-iyakan aja? Ada apa? Langsung biasa ya kan dia nggak ada sertifikasi apapun tentang kecantikan tentang dunia kedokteran kenapa dibolehin Ya itu pertanyaan juga
Itu maksudnya gue udah bilang dari awal gue nggak pernah mau turun gunung, jangan pancing gue turun pancing lu turun gunung lah gue. Turun gunung lah, ada turun Enggak, sekalian belum tahu diselesain ya. ya. Belum tahu kan keturunan bule keturunan King Kong. Guys, Iya kan gue titisan 3 King Kong. misalkan kalau jadi nih, Semua. misalkan kalau jadi nanti beneran jadi ya. Prediksi menang ronde berapa? Round Pak, kalau biasa pertandingan kan 3 round. Nah, Ronde pertama gue yakin gue menang, ronde kedua tinggal memastikan dan menekankan bahwa gue pemenangnya. Udah gitu aja, nggak sampai ronde 3. oke, enggak, tapi kalau kalau aku ya jangan dipukul palanya. Jadi Jadi dipukul ini lantam kali mulutnya soalnya. Longor, betul. aduh, aku Wul, kalau aku minta ampunnya Inga lah, libas kalau nikam. nggak bisa aku gini, karena harus membedakan mana orang menyerang karena dia marah sama dia dendam. Kalau Iya dendam itu dong. kalau orang udah dendam itu udah nekat. Gitu. Ya, gue nggak ada masalah sama pihak manapun, gue ada masalah. Gue tuh kalau masalah sama satu orang udah satu aja gue cecer. Sekelilingnya nggak akan gua pengaruhin. Kalau orang yang musuhan sama gue biasanya ngajak orang sekeliling gue untuk musuhin gue. Kalau gue nggak mau. Orang kalian yang ngebully gue di kolom komentar nggak ada yang gue blok. Sama sih aku juga. Aku dari kemarin banyak apa segala macam. Nggak ada aku blok-blok. Ya, karena bagi aku kalau untuk membuktikan siapa benar siapa salah itu bukan kapasitas netizen, sudah ada pakar hukum sana. Udah biarkan aja. Betul. Ya. Biar. Terus kayak kenapa sih lo nggak mau ikut campur urusan skincare? Satu, gue bukan pengguna skincare, jadi gue nggak tahu skincare itu bagus atau jelek. Kedua, gue bukan karyawan yang dirugikan. Dan yang ketiga, gue tidak mengenal personalnya. Ingat ya, keributan mereka ini tuh empat-empatnya adalah orang yang pernah saling mengenal dan bisnis. Jadi selek dalam dunia bisnis dan pertemanan itu biasa, ada masalah. Jadi kalian kalau nggak ada hubungan darah, nggak ada hubungan keluarga, nggak usah ikut-ikutan. Memperkeruh suasana aja. Lo di persidangan mana pernah gue teriak-teriak untuk mengintimidasi pihak manapun? Enggak. Ini kalau perkara pengadilan ini bukan soal siapa dia dan bukan soal Nikita Mirzani, tapi ini soal keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima, bukan soal Nikita Mirzani. Iya sih, betul sih. Karena Bener nggak? menurut aku kalau misalkan lihat persidangan siapapun itu perasaan nggak kayak gini, perasaan perjalanan persidangan itu nggak Bukan soal sebegitu bukan soal berkeh. harta, bukan soal tahta, bukan. Ini soal kemanusiaan dan keadilan. Udah itu aja.